Oke, merasa ko senang kesuaban san pakawago arang sempatan datin belajar bersama det beres Tuhan tok det mengenar masa karena sembayang toko. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong setiap kami sehingga kami paham, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Galak kuasa yang tidak senang mentarbelitkan kebenaran firman Tuhan, coba untuk merampas kebenaran firman Tuhan ini kami tolak. Kami perintahkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami mau menyerahkan pembelajaran ini dari awal, pertengahan hingga selesainya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita terus dapat megang atau datin membaca beres Tuhan suang dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30. Oke, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Oke, ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, kan kerjaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, itu na pembacaan tako. Suang dot suaban deti menceritakan ataupun perumpamaan pentingnya menceritakan tentang sebuah ladang yang bukan saja ditabur dengan benih yang baik, tetapi ada juga penabur yang sengaja menabur benih jahat. Dan keduanya benih tersebut akan tumbuh bersama dan setelah matang dan tiba musim menuai barulah akan dipisahkan. Ya, jadi supaya lebih jelas tentang perumpamaan itu, boleh lanjutkan pembacaan dalam masih dalam pasal yang ke-13 ayat 36 sampai 43. Oke, nah tema firman Tuhan yang kita akan pelajari kesempatan ini adalah keadaan hidup orang percaya. Nah, bagaimana sebenarnya keadaan hidup orang percaya itu? Nah, yang pertama dalam ayat 24 sampai 25. Keadaan hidup orang percaya pasti ada cobaan, pasti ada ujian, mesti ada cabaran orang-orang percaya. Nah, anak manusia atau Yesus menabur benih yang baik di dalam ladangnya. Okay? Tetapi musuh yaitu iblis juga menabur benih lain ataupun benih lalang di dalam ladang yang sama. Nah, jadi orang yang percaya atau anak-anak kerajaan tidak mungkin akan dapat lari daripada anak-anak si jahat. Okay? Jadi seperti gandum tidak tidak mungkin dapat mengelak daripada tumbuh bersama dengan lalang. Demikian juga orang percaya tidak mungkin dapat mengelak untuk hidup bersama dengan orang-orang yang jahat selagi di dalam dunia ini. Nah, apa yang paling penting di sini adalah cara kita. Pingkurataka tumaguang, pingkurataka
menghadapi situasi di Tmiagaldi. Nah, bagaimana kita punya cara hidup kita di tengah-tengah cobaan atau ujian tersebut. Oke, nah ingatlah dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 bahwa pencobaan itu tetap ada tapi tidak melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai ada jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan. Oke. Dan dalam Matius 10 ayat 22 juga, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, jadi ada saja itu cobaan, tapi janganlah berdoa untuk menolak cobaan tersebut, tapi berdoalah supaya ada kekuatan, ada kemampuan untuk hadapi cobaan tersebut. Oke, yang kedua ayat 26 sampai 30, bagaimana keadaan hidup orang percaya adalah janganlah menghakimi. Oke, janganlah menghakimi. Dalam ayat 28, hamba-hamba itu berkata, "Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Dan pemilik ladang tersebut menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu." Nah, merupakan kata larangan. Oke, merupakan kata larangan, dan ditambah pula ayat yang ke-30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Nah, jadi artinya kita kita sesama manusia tidak diperbolehkan untuk saling menghakimi ataupun saling menghukum, apalagi kalau masih belum matang, kata tanam po. Ya. Nah, dalam arti kata yang lain, anak-anak si jahat tidak perlu dicabut, sebab besar kemungkinan anak-anak kerajaan pun akan ikut tercabut. Oke, masih terlalu muda untuk dicabut. Kata tanam po au po nakagirat at gamut, jadi muda dat autus. Jadi biarkanlah dia sampai matang, kan, pemilik ladang. Nah, yang ketiga yang kita dapat belajar di sini, bagaimana cara hidup orang percaya. Ayat 30 adalah berserahlah kepada Tuhan. Ya. Serahkanlah kepada ketentuan ataupun rencana Tuhan. Serahkanlah kepada kehendak Tuhan sendiri. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuaikan Tuhan. Nah, ini berarti bahwa Tuhanlah yang berhak penuh untuk menyelesaikan masalah yang seperti ini. Oke. Akhirnya ayat 30 itu beruska kumpulkanlah lalang dan ikatlah berkas-berkasnya, dan ataupun kemudian dibakar. Tetapi benih yang baik atau gandum ataupun anak-anak kerajaan surga dikumpulkan di dalam lumbung. Jadi kita melihat bahwa napisah meskipun dibiarkan dalam keadaan sumuni bersama dalam suatu ladang lalang gandum, tapi pada akhirnya lalang dan gandum itu berpisah. Nah, itu dikarenakan oleh benih yang baik ataupun benih yang baik itu berasal daripada tuan yang lain, dan benih lalang itu pun berasal dari tuan yang lain, berbeda asal usul antara benih yang baik dan benih lalang ini. Jadi pada akhirnya pun akan berpisah.
Nah, 3 hal yang kita telah pelajari bersama, bagaimana keadaan hidup orang percaya. Yang pertama itu, pastilah hidup bersama-sama dengan cobaan, ujian ataupun cabaran. Yang kedua itu, janganlah menghakimi antara satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, yang kedua itu tidak diperbolehkan untuk mencabut ataupun menghakimi. Yang ketiga itu berserahlah kepada kehendak Tuhan. Cobaan, ujian itu pasti ada di dalam kehidupan kita selagi kita akan pembangunan, dan janganlah menolak cobaan ataupun ujian tersebut, tetapi berusahalah supaya tetap menang di dalam cobaan tersebut. Berusahalah supaya ada kemampuan, ada kekuatan untuk menang di dalam pencobaan tersebut. Supaya ada aratu isang dat pagumbalan diri. Nah, apapun keadaan yang kita lalui dalam kehidupan ini, serahkanlah sepenuhnya kepada rencana dan kehendak Tuhan. Jadi gisam hiti beres Tuhan dapat takut belajar bersama-sama, meskipun ditabur di dalam ladang yang sama dan dibiarkan tumbuh bersama, tetapi pada akhirnya perlu kita ingat bahwa akan berpisahlah. Tuhan akan memisahkan antara benih yang baik dengan benih lalang yang berasal daripada si jahat. Jadi gisam hiti beres Tuhan dapat akan belajar bersama isuang dot sempatan diti terus dat megang atau datin sumambayang bagu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama-sama pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhanlah yang memberikan hikmat, akal kebijaksanaan bagi setiap kami, sehingga kami mampu untuk mengerti rahasia dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama ini. Terima kasih Bapa di surga, setiap jemaat Tuhan yang ada di dalam saya binterinti dan ini sekali lagi hamba-Mu mau berdoa supaya terus menerus diberikan kekuatan, kemampuan menghadapi segala kesukaran di masa-masa ini. Hamba-Mu juga mau berdoa untuk setiap kesehatan setiap kami, setiap jemaat Tuhan dalam sidang ini, kesehatan dan ekonomi, bahkan pekerjaan, segala sesuatu yang diusahakan. Hamba-Mu mau berdoa ya Tuhan supaya terus menerus pemberkatan Tuhan terus di dalam sidang ini. Terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan. Inilah doa permohonan yang kami imani. Kami menangguh menutup persekutuan ataupun ibadah pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.